selanjutnya pada hari ini kita akan dibekali dengan ilmu penyuluhan tentang kesehatan dengan tema totok punggung. Kepada Bapak Cahyo dan tim, saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Jihadi Banyuwangi dan ibu-ibu pengurus, juga Ibu Lis, terutama Ibu Lis ini qadarullah, alhamdulillah orang cerdas ya. Baru tapi pahalanya sak daya, istilahnya sak daya. Ini ciri-ciri orang cerdas seperti ini, amalnya dikit tapi pahalanya besar. Jadi nanti bisa ditiru oleh ibu-ibu sekalian. Ini saya agak gemeter di hadapan ibu-ibu sekalian karena yang ganteng cuma dikit, yang lainnya cantik-cantik semua. Yang ganteng cuma 1, 2, 3, 4 orang aja. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, monggo yang di pinggir-pinggir mungkin mau merapat kalau ingin mendapatkan ilmu kesehatan, namanya ilmu totok punggung ya. Perkenalkan, nama saya Cahyo, saya dari Jember. Sebenarnya asli dari keturunan saya, eyang-eyang saya ada di Banyuwangi, utamanya di daerah Sedepokso, okay. Jadi di daerah sana. Nah, kami juga biasanya sering ke Banyuwangi. Ada di daerah Gendeng juga ada, Sisuan, banyak saudara juga Banyuwangi ya. Ya, istri juga dari keturunan Banyuwangi juga. Sebenarnya sama kita dari Banyuwangi. Cuman saya qadarullah lahirnya dari Jember. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, saya emang salah satu trainer totok punggung di Indonesia yang tinggalnya di Jember. Jadi sebenarnya banyak sekali trainer-trainer di Indonesia yang tersebar di seluruh kota ya. Ya, di Jember ada 3 sebenarnya. Ya, salah satunya saya. Oke, yang tidak berpanjang lebar lagi, saya akan mulai dari materi yang pertama. Saya nyontek ya. Habis nggak ada layar, biasanya pakai layar. Jadi alasan kenapa orang harus belajar totok punggung ya, utamanya kalau kita membicarakan totok punggung, kenapa orang harus belajar totok punggung? Yang pertama adalah menjadi dokter, minimal di keluarga sendiri. Ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin jadi dokter tapi murah biayanya dan gampang, nggak bulet-bulet ya loh? Selama ini kan dokter kesannya mahal, orangnya IQ-nya tinggi, pinter, sulit ilmunya ya, harus bertahun-tahun. Nah, ini kita minimal menjadi dokter keluarga. Caranya adalah bagaimana? Salah satunya dengan belajar totok punggung. Ini sangat-sangat gampang banget. Yang kedua adalah semakin banyak orang yang mudah sakit. Jadi betul apa yang dikatakan Ibu Lis tadi, bahwa seandainya kita lihat tetangga kita sakit, masuk kita diemin aja. Ya kalau kita punya uang beli obat, lah kita tidak punya uang, terus gak duit, nyambangi kanggo popo, ya gak iso ngobati pisan, kan gak enak gitu ya. Jadi dengan belajar totok punggung, nanti setidaknya kita bisa mengobati tetangga kita ya, minimal. Yang ketiga adalah rumah sakit penuh. Siapa yang sudah merasakan sakit rumah sakit penuh, antrenya mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore? Ada nggak? Banyak ya, banyak. Saya ada juga kenalan di Jember, beliau kebetulan putrinya, bukan kebetulan ya, qadarullah, putrinya sakit, antre hanya untuk mendapatkan surat rujukan jam 6, jam 4 baru dapat. Betapa sabarnya, antrinya banyak sekali ya, jadi itu. Jadi semakin banyak rumah sakit, kok aneh, yang sakit kok tambah banyak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penyakit bermacam-macam. Hari ini penyakit itu muncul satu persatu, nggak ketahuan, gejalanya sama, panas sama, bisa panas dari batuk, bisa pilek, bisa tipes, macam-macam ya. Gejalanya sama tapi penyebabnya macam-macam itu. Nah, nanti dengan totok punggung insya Allah bisa diobati. Yang kelima,
Kenapa kita ingin belajar harus dapat belajar rokok punggung, dapat mengobati penyakit ringan dan berat ya. Nanti untuk di awal ini akan kita ajarkan penyakit-penyakit yang ringan-ringan, mungkin ya batuk, pilek, demam gitu ya, pusing ya. Dan juga nanti kalau seandainya Bapak Ibu sekalian berkenan bisa menghubungi Bu Lis untuk mengadakan pelatihan, nanti akan diajarkan bagaimana menangani penyakit-penyakit yang agak berat seperti kanker, seperti asma ya, TBC dan segala macam. Insya Allah nanti ada pelatihannya ya. Yang selanjutnya adalah mudah dipelajari, praktis, 1 hari bisa. Ini dalam waktu 1 jam insya Allah bisa ya, gampang sekali. Selanjutnya tanpa alat. Alat kita adalah apa? Yang dikaruniakan Allah kepada kita, yaitu adalah kedua tangan kita. Kedua tangan kita selalu kita bawa kemana-mana. Nanti ada yang sakit, langsung aja kita obatin. Selanjutnya adalah aman, tanpa obat. Nah, yang marak sekarang ini apa nih, ibu-ibu? Kena keracunan obat, akibatnya gagal ginjal. Berapa nih sekarang? Dari 200 sekian anak kecil yang meninggal sudah 150 ke atas ya, 157 kalau nggak salah. Nah, itu gara-gara apa? Kebanyakan obat sirup ya. Jadi kan kita nggak tahu juga karena kita nggak ikut bikin. Jadi ini aman tanpa obat. Jadi untuk bayi sama sampai lansia insya Allah juga aman ya. Boleh untuk segala usia. Nah, apa selanjutnya adalah biaya pengobatan yang mahal. Contoh untuk pasang ring ya, pasang ring itu bisa 1 ring aja sekitar 60 juta. Tapi kalau kita ikhtiar dengan totok punggung, insya Allah bisa setidaknya tidak sampai kehilangan uang segitu ya. Jadi tuh selanjutnya adalah dapat mengobati kasus-kasus yang darurat. Jadi katakanlah ibu-ibu sedang pengajian seperti ini, ada yang pingsan, kan bingung gimana caranya. Wah, cari ini minyak wangi, cari apa, disembur, gak bangun-bangun, nah gitu ya. Terus ada yang stroke tiba-tiba mulutnya menceng kayak gini. Ya akhirnya lagi baca, ya kan nggak enak ya. Tadi beliau mengatakan bahwa tajwidnya salah, ya salah gitu ya. Jadi bisa cepat-cepat diobati, itu namanya belpasi, mencong seperti ini ya. Alhamdulillah saya pernah nangani Jember ya, mencong seperti itu kita tangani kira-kira 30 menit normal kembali ya. Terus minim efek samping ya, paling efek sampingnya yang jarum-jarum dikit lah ya, itu aja. Langsung terasa khasiatnya. Bagaimana membuktikannya? Ya, nanti yang di depan ini yang beruntung ya, di dalam sini yang beruntung. Karena nanti apa? Masing-masing praktek. Mau praktek apa enggak nih, ibu-ibu sekalian ya? Harus ya. Karena nanti keluar dari ruangan ini ibu-ibu sekalian bisa menterapi minimal untuk keluarga sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah nyaman. Kok tahu kalau nyaman? Ya nanti dirasakan sendiri ya. Hemat biaya lagi tadi. Harusnya keluar 60 juta sekolah sertifikatnya gak jadi. Karena apa? Gak jadi pasang ring. Sing kecetit gak jadi operasi, alhamdulillah. Gak keluar STNK ya gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah apa yang disampaikan Ibu Lis tadi, bisa menambah rezeki. Rezeki bisa dari penghasilan, bisa menambah teman ya, menambah saudara. Itu hidup lebih bermanfaat kalau kita mempunyai keahlian tertentu yang bisa membantu orang lain, membuat kita hidup menjadi lebih hidup lagi. Iklannya tadi ya. Membuat hidup lebih hidup dan lain-lain. Nah, syarat sehat apa? Siapa yang bisa tahu syarat sehat? Ayo ngacung. Yang tahu nanti di terapi gratis. Dikit aja lebih. Ya. Yang pertama syarat sehat adalah berpikir positif ya, berpikir positif. Saya percaya ibu-ibu sekalian, ahli Quran ini sekarang ini kan dikelilingi oleh malaikat ya. Orang yang baca Qurannya putus-putus dapat pahala 2. Yang bacanya bagus, apalagi hafid Quran, ya bersama dengan malaikat. Nanti di akhirat bacalah, naiklah ke tempat yang lebih tinggi, bacalah sampai paling dhuwur surganya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah makan makanan yang halal dan sehat.
Banyak nggak makanan halal? Banyak. Yang sehat? Nah, banyak nggak yang masih makan tepung-tepungan? Roti? MSG? Nah, gorengan? Nah, ayo. Siapa yang sekarang bangun tidur pegel-pegel? Sing gak hafal-hafal? Wes hafal kok lali? Ya, ayo ngaku semua. Ya, jadi seperti itu efek dari kebanyakan tepung, ya. Bisa MSG, bisa pengawet, pewarna, ya. Pokoknya sing biasa tahajud terus males-malesan, wah sik durung tarhim, lho kok durung tarhim wis gak tahajud ya, itu biasanya terlalu banyak tepung. Ya tepung itu apa? Roti-rotian, biskuit-biskuit, ya seperti itu. Jadi kalau sekarang bisa dikurangi, ya. Makanannya halal, tapi baik nggak? Belum tentu, gitu ya. Kerupuk, nah siapa yang nggak kerupuk, ya. Jadi harus dikurangi. Nanti pokoknya tantangan, coba 1 pekan nasinya dikurangi. Yang mestinya tak tumpuk, separuh. Terus yang tadinya suka gorengan, kerupuk-kerupuk, wes saiki poso sih gak usah kerupuk, gitu ya. Seperti itu. MSG, ya kurangi wes. Garam-garamnya dikurangi, ya. Terus apa lagi? Ya itu banyak pokoknya. Cilok-cilok kalau mungkin di Jember ada, di Banyuwangi banyak cilok, bakso, sausnya itu loh, sing medeni ya. Nah seperti itu ya. Itu untuk makanan yang sehat. Selanjutnya istirahat yang cukup. Jadi istirahat ya istirahat, tidur, jangan mikir besok apa ya, yang hafalan Quran kurang dihafal sambil tidur. Istirahat aja gitu ya, minimal 8 jam sehari. Selanjutnya adalah olahraga yang teratur. Siapa sih tidak pernah olahraga yuk? Oh, ngacung kabeh ya. Beda bekerja dengan olahraga ya. Kalau bekerja mikir tegang ya biasanya, apalagi kalau ada yang namanya target-target tertentu. Tapi kalau istirahat ini, terus olahraga ya gitu tadi, harus betul-betul rileks ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sekalian olahraganya di tanah, jangan di lantai atau di ini ya. Kalau bisa di tanah langsung, tanah atau di rumput, paling enggak 10-15 menit, range-nya antara jam 8 sampai jam 10 ya, pas matahari sinarnya pas bagus-bagusnya ya, diusahakan. Jadi nanti yang penyakitnya berat bisa dicoba ikhtiar olahraga jalan kaki sekitar 10-15 menit di tanah atau di rumput ya. Dan insya Allah bisa dicoba. Nah selanjutnya saat kita sakit biasanya apa yang diingat ayo? Obatnya apa? Wedi mati ya. Ya jadi ini saat sakit, ingat saat sakit. Nanti kalau ibu-ibu sekalian sudah bisa belajar kotak punggung dan punya pasien, atau kita nyebutnya klien ya, nggak boleh kalau umum pasien, klien, nanti harus pertama yang diingat adalah ingat Allah ya. Jadi harus ingat Allah, bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Yang kedua adalah banyak istighfar. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang sedang dibersihkan oleh Allah melalui penyakit kita ya. Belum tentu penyakit itu jelek, penyakit itu bisa juga dengan barokah. Katakanlah dengan sakit yang tadinya kita nggak bisa jalan, yang nggak bisa tadinya bisa jalan terus nggak bisa jalan, kita banyak menghafal Al-Quran dan bisa hafid, alhamdulillah. Jadi penyakitnya menjadi berkah, gitu ya. Selanjutnya adalah infak yang banyak. Infaknya jangan sakit jantung, infaknya 2.000. Loh, ya Allah, sembuhkan penyakit loh 2.000 rek. Jadi usahakan infaknya yang banyak sesuai kemampuan ya. Selanjutnya adalah ikhtiar dengan halal dan thayyib ya. Yang halal banyak, ikhtiar dengan yang menggunakan sesuatu yang aneh-aneh ya. Nanti di sini ada, kita gunakan yang halal dan thayyib ya. Salah satunya adalah dengan kotak punggung ya. Selanjutnya kalau semua 4 itu sudah kita kerjakan, ikhtiar dengan baik, ternyata masih sakit juga, ya udah kita ikhlas dan kita pasrah. Mungkin itulah keputusan dari Allah yang terbaik untuk membersihkan dosa-dosa kita, sehingga nanti kita meninggal dunia dalam keadaan yang sudah bersih, suci ya, tanpa dosa. Selanjutnya
Nah, tujuan apa di totok punggung ini? Yang pertama adalah dakwah. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, nanti kalau yang sudah bisa totok punggung, jangan pertama kalian diingat ada pasien, wah duit ini, ya cuan-cuan ya. Nah, saya kalau totok punggung di Jakarta itu sekali terapi sekitar 200 sampai 350 ribu 1 jam. Nah, pasien telu kan lumayan Bu, 1 juta ya. Itu cuan ya, kalau di Jawa Barat cuan. Kalau di sekitar Jember ya sekitar 100-150 kurang lebih ya. Nah, itu dakwah. Jadi ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, bapak-bapak yang hafid Quran bisa dakwah melalui terapi ini. Katakanlah mengajari pasiennya untuk ngaji, ngajari untuk sholat, ya, dakwah-dakwah yang lainnya. Selanjutnya adalah tujuan yang kedua, menolong orang. Ya, yang pertama tadi adalah dakwah. Selanjutnya yang kedua adalah menolong orang. Yang ketiga adalah melawan kemusyrikan. Artinya apa? Pernah ada kasus di luar Jawa, kalau orang sakit itu dibawa ke dukun. Biasanya sama si dukun disuruh bawa ayam hitam, ya, ayam cemani ya kalau nggak salah itu, untuk sebagai sembahan. Nah itu, nah begitu totok punggung datang ke daerah tersebut, diobati, ternyata sembuh. Nah mereka sudah tidak ke dukun lagi, karena di sana kita bekerja sama dengan puskesmas tempat. Selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan kepada obat kimia. Banyak nggak ibu-ibu yang sakit masih konsumsi obat-obat kimia? Ya, obat batuk. Sebaiknya konsumsi herbal, sebaiknya. Tapi kalau memang terpaksa ya pakai obat kimia boleh. Tapi dengan adanya totok punggung, insya Allah kita meminimalisir ya penggunaan obat-obat yang berbahaya. Karena kadang-kadang kalau keseringan minum obat tertentu nanti lambungnya nggak kuat, ya, lambungnya atau limpahnya, perutnya begah dan segala macam, gitu ya. Oh ya, tadi untuk masalah kesehatan diusahakan Bapak Ibu sekalian malam makan terakhir itu jam 6, ya, jangan di atas jam 7. Karena apa? Jam 7 ke atas itu sudah lemah-lemahnya organ lambung. Jadi kalau kita makan yang seharusnya lambung itu istirahat, kita suruh kerja, jadi dia capek. Suatu saat dia akan protes. Protesnya apa? Asam lambung. Ya, kalau sudah asam lambung nyerangnya kemana? Ke jantung, ke tenggorokan, ke mata, ya, macam-macam. Dan nanti bisa seperti orang jantung, tiba-tiba, ya sudah masalah, ya. Jadi itu diusahakan pagi sarapan jam 7 sampai jam 9. Karena paling banyak ini ibu-ibu yang lupa sarapan. Banyak nggak yang di sini sakit mah atau asam lambung? Oh banyak loh. Jadi pagi, kenapa kok kita disarankan untuk makan sarapan? Karena kuat-kuatnya jam lambung itu antara jam 7 sampai jam 9, ya. Nah, ada cairan di dalam lambung itu. Kalau pagi dia lapar, mencari makanan. Kalau kita tidak isi, baik roti, telur, apalah pokoknya, dia akan makan organnya sendiri. Apa yang dia makan? Lambung. Akhirnya lambungnya tipis. Nah itu yang jadi penyakit mah. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau pagi diusahakan sarapan, ya boleh buah apa, pokoknya ada isinya supaya asam lambung dia dapat makanan, tidak menyerang organnya sendiri, gitu ya. Bangun tidur juga sebaiknya kita sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud antara jam 3 sampai jam 5? Karena saat itu adalah kuat-kuatnya organ paru-paru, ya. Jadi dengan itu paru-parunya sangat mengembang. Kalau kita sholat tahajud, nah disitulah kita akan terbuka ya, energinya. BAB juga antara jam 5 sampai jam 7. Karena apa? Kuat-kuatnya organ usus besar itu jam 5 sampai jam 7. Kenapa? Makanya kita kalau BAB itu di antara jam-jam segitu ya. Itu berarti sehat. Nah, nanti seandainya ada pertanyaan ibu-ibu boleh langsung ya, supaya nggak lupa. Nah, visi totok punggung di Indonesia ini adalah Indonesia Sehat Alami tahun 2025. Sekarang 2022, kurang 3 tahun lagi. Harapannya adalah semakin banyak terapis totok punggung di Indonesia, maka penyakit-penyakit itu bisa kita obati secara massal ya, untuk mengurangi biaya rumah sakit dan membantu pemerintah dalam hal kesehatan masyarakat. Motonya adalah apa? Ikhtiar sehat tanpa obat.
ya. Jadi totok punggung adalah ikhtiar sehat tanpa obat, ya. Nah, sekarang apa itu totok punggung? Totok punggung adalah salah satu terapi yang, ya, caranya adalah dengan menekan, ya. Menekan itu maksudnya seperti, mungkin ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak begitu mendengar totok punggung, apa yang pertama kali terlintas? Pasti kungfu, ya kan? Tadi ada yang bilang Sun Gokong, wah, totok des dia. Nah, gitu ya. Saya dulu awalnya seperti itu. Ternyata begitu ikut pelatihan, cuma dikusuk-kusuk tok, diuyel-uyel. Saat ya sama seperti kita waktu bayi, ngusuk-ngusuk bayi ya seperti itu ya. Jadi totok punggung adalah salah satu terapi dengan cara menekan dan menggetarkan, ya, otot dan saraf-saraf di area punggung. Fungsinya untuk apa? Untuk melancarkan nutrisi, oksigen, peredaran darah, dan saraf-saraf yang ada di punggung supaya semuanya terjadi normal, ya. Kalau dalam ilmu pijat, penyakit apapun kalau peredaran darahnya lancar, insya Allah penyakitnya juga akan lewat, ya, seperti itu. Nah, manfaat totok punggung yang pertama adalah melancarkan sirkulasi darah. Banyak nggak Bapak Ibu sekalian yang kebas-kebas, sering kebas? Kalau duduk gini mulai gelisah, kakinya selonjor, pijetin, ya, itu kebas. Bangun tidur, keringgingan, kaku, ya, itu peredaran darahnya nggak lancar. Insya Allah dengan totok punggung nanti bisa. Selanjutnya adalah melancarkan sirkulasi nutrisi. Ada nggak yang merasa banyak makan tapi kok tetap kurus? Oh, saya banyak. Ya. Ini sebenarnya jam-jam kritis ya, habis makan siang pada ngantuk nih biasanya nih. Yang ngantuk rugi. Ya. Selanjutnya adalah melancarkan, mengaktifkan fungsi saraf. Jadi nanti yang kena stroke, kena HNP, kena lumpuh itu insya Allah bisa diobatin. Karena ada salah satu kasus di Jakarta itu sudah buta 7 tahun, di totok punggung bisa lihat lagi sampai sekarang, ya. Itu ada kasus. Jadi jangan berkecil hati nanti kalau ada yang nggak bisa lihat, nanti insya Allah di totok punggung, ya. Walaupun tidak semua, tapi bisa, qadarullah, ya. Ada yang seperti itu. Meningkatkan antibodi, stamina. Jadi yang lemes-lemes ya tinggal di totok punggung aja nanti, ya. Ngantuk, totok punggung aja. Tapi bahayanya kalau totok punggung kan nyaman. Biasanya pasien-pasien saya kalau di totok ngantuk tidur biasanya. Jadi diajak ngobrol kok diem ini ya apa ya. Saking nyamannya, ya. Bangun-bangun loh kok ismari, ya. Jadi kalau terapisnya nakalan, kita totok sebentar, dia tidur tinggal aja, sebenarnya enak. Udah 1 jam dibangunin, sudah ada capek. Padahal cuma 10 menit, ya, enggak boleh ya, bohong. Selanjutnya adalah meningkatkan sekresi hormon. Jadi ada gangguan hormon, menstruasi yang nggak lancar, atau ada yang susah punya keturunan. Kita cepat praktek aja. Oh iya, iya. Ya, karena ini waktunya dibatasin. Kontraindikasi adalah sebenarnya tidak ada kontraindikasi, memang harus hati-hati. Untuk ibu hamil juga boleh, untuk demam tinggi boleh, osteoporosis hati-hati. Kalau untuk osteoporosis yang ada pasang pen juga harus hati-hati. Kondisi kritis harus hati-hati. Biasanya kondisi kritis ini kita ada virus atau takutnya mendadak meninggal, nah kita nanti yang jadi tersangka ini Pak, ya. Nah, penyakit yang bisa diobati tadi, jantung, asma, kanker, dan seterusnya. Nah, kenapa di punggung? Nah, Bapak Ibu sekalian harus tahu kenapa kita kok mengobatinya hanya dari punggung. Punggung adalah tempat pusat saraf. Jadi dari kepala, ini terhubung dengan tulang belakang, ini tempatnya pusat-pusat saraf. Nah, dari tulang belakang, nanti akan keluar akar-akar saraf yang berhubungan dengan organ-organ di tubuh kita, ya. Kalau itu lancar, nanti insya Allah akan lancar. Nah, selanjutnya, karena banyak lemak di punggung, banyak lemak, ya. Punggung ini adalah organ yang statis, dia diem saja. Jadi banyak numpuk nanti di situ, utamanya di belikat. Jadi nanti kalau bisa diraba belikatnya yang rekan-rekannya, dan di situ ada perlemaan, ya. Oke, kita langsung praktek aja. Ada beberapa organ atau titik terapi yang harus kita sentuh nanti untuk mengobati penyakit. Ya, jadi kita kasih bocoran saja. Ada sekitar 12 atau 13, ya, setidaknya untuk penyakit-penyakit yang ringan. Yang penting adalah bagaimana cara mentotoknya dan cara menggetarkannya.
Monggo sawu sufufakum dirapatkan, diluruskan supaya nanti saling notok dengan belakangnya. Yang samping-samping juga bisa menghadap ke depan, yang sini juga bisa menghadap ke sana, ya. Jadi nanti pokoknya harus ada pasangannya. Yang ini lurus gitu ya. Jadi yang depan ditotok sama yang belakang. Terus intinya dan dihafalkan ya. Dan untuk penyakit apa aja. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Karena saya laki-laki, saya memakai kaos tangan. Ya, kalau sesama laki-laki biasanya buka baju ya. Nah, saya ngadep ke sana jadi. Ya, ibu ini katanya sakit jantung dan saraf kejepit. Jadi nanti kita coba ya, makan-makan. Ini langsung praktek. Jadi untuk titik pertama adalah titik di tengkuk. Ya, tengkuk itu kalau yang pernah tahu bekam itu punuk ya. Bisa dipegang punuknya. Oh, ada nggak kelihatan. Tapi suara dengar ya, nggak apa-apa ya. Ya, pokoknya titik pertama adalah titik punuk ya, tengkuk. Ya, tengkuk itu kalau dalam bekam namanya serviks ya, serviks 7, C7. Ini fungsinya adalah untuk melancarkan oksigen ke otak, darah dan oksigen ke otak. Caranya adalah ditempel, ditekan, digetarkan. Caranya tempel, tekan, getarkan. Ya, getarkannya gini. Ya. Ditempel, ditekan, tekannya pakai ini ya. Pakai jari tengah. Jadi pakai jari pertama jari tunjuk, ditekan pakai jari tengah, digetarkan, diuyel-uyel, dikusuk-kusuk ya. Tengkuknya ya. Tempel, tekan, digetarkan. Ya, ya seperti itu ya. Coba tangannya gini semua. Iya, pinter. Oh, luar biasa, masya Allah. Hafid Quran ini emang ingatannya luar biasa, masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi di kuku atas ya, ditempelnya. Di kuku atasnya. Ya, di kuku. Nah, monggo sekarang bisa dipraktekkan. Di tengkuknya yang di depan dipegang masing-masing. Ditempel, tekan, diuyel-uyel. Ya, tempel, tekan, diuyel-uyel ke kanan kiri ya, jangan ke atas bawah. Ya, nah seperti ini. Ini fungsinya untuk melancarkan peredaran darah dan oksigen ke otak ya. Nah seperti ini ya. Itu yang pertama. Ayo yang Mbak. Ya, ini kalau yang tidak praktek nanti tidak bisa. Yang kedua adalah titik bahu. Ya, titik bahu itu letaknya adalah ini belikat di pojokan belikat kanan dan pojokan belikat kiri. Ini adalah titik bahu. Ya. Di mana titik bahu? Belikat atas ya, pas belokan belikat atas, kanan dan kiri. Itu titik bahu. Fungsinya adalah untuk melancarkan nutrisi, oksigen dan peredaran darah ke tangan. Jadi yang tangannya susah diangkat atau sering pusing, telinganya denging, sakit gigi. Nah, coba sekarang titik bahu kanan ditempel, ditekan, digetarkan. Sing depan nanti bayar yang belakangnya. Kalau 5 menit berarti cuma 5.000 ya. Kalau 1 jam 100.000. Monggo dicoba ya. Jadi nanti langsung dirasakan manfaatnya. Yang punya sakit pusing, geliyung atau tangannya susah diangkat, bahu yang kanan ya, pas tulangnya ya, jadi sentuhkan ke tulangnya, pas belokan tulang, tempel, tekan, getarkan ya.
yang kanan, sekarang bahu yang kiri. Tempel, tekan, getarkan. Ya. Nah, ini juga fungsinya sama untuk yang kiri. Tangan kiri tidak bisa diangkat, pusing, ya. Bahunya sakit. Gantian Ya, bisa, seperti itu. tangan gantian bisa nih. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, ya. Kalau capek gantian. Yang penting ojo pakai siku, ya, jangan. Nanti tulangnya geser. Ojo pakai kaki juga, ya. Jadi pakai tangan aja cukup, ya. Sing depan merasa enak nggak ini? Nanti gantian muter ya, ya. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi apa? Titik tengkuk, ya. Tengkuk fungsinya untuk melancarkan oksigen ke otak. Yang kedua adalah titik bahu kanan, bahu kiri. Nah, selanjutnya adalah yang penting titik jantung. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan jantung, ini diuyel-uyel. Tempatnya adalah ini belikat, tengah-tengahnya, ya. Kalau tadi dia di pengkolan belikat, ini belikat, tengah-tengahnya, ya. Jadi di sampingnya tulangnya persis, ya. Nah, cara notoknya adalah tempel, tekan, getarkan, sentuhkan ke tulangnya, ke tulang belikatnya, supaya apa? Perlemahannya nanti hancur, ya. Jadi kita cari dulu belikatnya, cari tengahnya, baru nanti disentuhkan ke, ya, seperti ini. Ya, sini. Ya. Jadi kalau ada masalah jantung, ini biasanya di sini nih. Ada penebalan. Ya. Jadi tahu ya, kalau untuk titik jantung adalah di tengah-tengah belikat, di sampingnya tulang. Nanti disentuhkan ke tulangnya, ya, digetarkan ke arah tulang, dibenturkan ke tulangnya, ya. Selanjutnya yang kedua adalah setelah titik jantung adalah titik tensi. Titik tensi adalah kita tarik ke kanan, ya, lurus ke kanan, di tengah-tengahnya itu titik tensi. Bisa titik kolesterol, bisa titik asam urat, bisa juga untuk yang pusing-pusing atau yang tenging. Ada nggak yang biasanya bangun tidur? Ya, titiknya ini disentuhkan ke tulangnya, ya, ya, dibenturkan ke sana. Ingat, tengah-tengah ya, tengah-tengah belikat, disentuhnya ke kanan. Tempel, tekan, getarkan, ya. Jadi yang merasa pusing, ngantuk, atau yang tenging itu bisa ditotok yang di sini, ya, digetarkan. Ya, seperti itu. Yang nyaman ya, jangan sampai sakit. Jadi totok punggung tidak boleh sakit, harus nyaman. Untuk anak kecil, bayi atau balita hati-hati, hanya pakai 3 jari ini aja, ya. Boleh tapi halus saja. Ya, untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa boleh pakai ini. Tapi kalau yang ringan hanya pakai 3 jari saja. Ya, 3 jari. Untuk anak-anak, bayi, balita, orang yang sudah sepuh pakai 3 jari saja, dikusuk-kusuk aja. Ya. Kalau yang masih kuat boleh pakai ini, ya. Selanjutnya adalah titik lever. Titik lever itu ini tulang tengahnya, tulang belakang di tengah-tengah sini. Kan tadi di sini tulang titik jantung, titik tensi. Nah, tengah-tengahnya di sini adalah titik lever. Ya. Ini fungsinya kalau ada yang gampang marah. Ya. Loh, tenang. Lever itu berhubungan dengan orang-orang yang mudah marah. Ya. Jadi kalau ada orang pemarah, tekan aja titik ini diuyul-uyul, dikusuk-kusuk. Nah, nanti biasanya dia langsung calling tone. Makanya kenapa kalau orang marah kita mesti peluk, kusuk-kusuk, ya toh? Nah, itu titik levernya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah titik paru-paru. Nah, ini yang penting kalau yang ada kena asma, bukan asmara ya, asma, batuk-batuk, pilek, sesak nafas. Nah, titiknya di sini. Belikat paling bawah pas pengkolannya, ya. Kalau dari pengkolan atas titik bahu, ini pengkolan bawah adalah titik paru-paru kiri, pengkolan bawah
yang kanan titik paru-paru kanan. Fungsinya untuk apa? Asma, batuk, pilek, alergi makanan, alergi dingin, cuaca, bisa di daerah sini. Kena TBC, ya, yang paru-paru basah, bisa dari sini ya. Caranya sama, adalah tempel, tekan, getarkan. Monggo dipraktekkan, ya. Yang titik jantung tadi sudah ya, jantung sudah. Nah sekarang yang paru-paru, ya. Paru-paru sebelah kiri, pas pengkolan, tempel, tekan, getarkan, ya. Dan harus nyaman, tidak boleh sakit, ya. Seperti itu. Yang kanan juga sama, ya. Nanti ini baru titik-titiknya. Nanti akan saya kasih tahu mengenai cara mendeteksinya. Sakit itu yang bagaimana sih, gitu ya. Nanti ada, ya. Ini sementara adalah titik-titiknya dulu. Ya masih ada. Ya, jadi setelah tadi titik paru-paru, kita turun dikit adalah titik lambung. Nah, yang punya penyakit lambung, asam lambung, nanti bisa di bawahnya titik paru-paru tadi, agak ke bawah, di pinggirnya tulang belakang sebelah sini. Ini tinggal di uyel-uyel ke kanan, ya, tinggal ditotok ke arah tulang belakang ke kanan. Kalau ini tadi ke sini, kalau ini ke sana, pas di tulang tengahnya. Totok punggung aman selama kita tidak menekan tulang belakang, ya. Tidak boleh kita menekan tulang belakangnya, hanya dilus-lus saja. Tulang belakang itu yang tengah-tengahnya itu, ya, tidak boleh kita tekan, ya, hanya dilus-lus saja. Nah, untuk titik lambung tadi di sebelahnya kurang lebih 2 cm atau 3 cm dari tulang belakang, sentuhkan ke kanan, ya, ke sana. Nah, nanti ya disentuhkan ke sana, ke arah sana, seperti itu. Nah, di sebelah kanannya titik lambung itu adalah titik pankreas, ya. Jadi ya, kalau ada yang kena sakit diabetes, titik pankreasnya nanti bisa ditotok, arahkan ke kiri, ke tulang belakang tiap hari, boleh 15 menit, 10 menit, atau setengah jam boleh tiap hari, ya. Dijajah. Ya, jadi yang ada penyakit keluhan diabetes, kita aktifkan lagi organ pankreasnya supaya menghasilkan insulin. Titik pankreas kita sentuhkan ke tulangnya, ya, supaya lancar lagi. Selanjutnya adalah titik ginjal. Titik ginjal itu adalah kalau kita luruskan tangan, kita tarik ke sini, ginjal ada berapa? 2, kiri dan kanan, ya. Kita ambil titik sikunya, tarik ke sini. Nah, inilah di kanan kirinya tulang belakang persis, ya, sekitar 3 cm. Itu adalah titik ginjal, ya. Yang kena asam urat, yang ada gagal ginjal, itu juga bisa daerah sini, ya. Titiknya sama. Kalau yang kiri disentuhkan ke kanan, kalau yang titik kanan disentuhkan ke kiri, ya. Bisa dipraktekkan. Nah, selanjutnya adalah ada titik pencernaan dan titik seksualitas. Itu posisinya adalah di bawah titik ginjal, ya. Kita sentuhkan ke sana, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, ya. Jadi kalau ada yang masalah pencernaan, tidak bisa BAB, ya. Terus ada yang masalah hormonal, ini juga dari sini. Menstruasinya tidak teratur, atau yang ada masalah dengan hernia, daerah-daerah sini, ya. Yang terakhir adalah titik panggul. Totok punggung batasnya hanya dari yang saya bokong, ya. Ini di sini ada tulang, di sini ada pengkolan 2, lubang 2 di sini. Nah, batasnya sampai di situ aja, itu tulang panggul. Fungsinya adalah untuk masalah di kaki. Jadi yang kakinya ya kesemutan, susah ditekuk, ya. Ya pokoknya masalah itu nanti bisa di totok punggung di daerah ini, tapi arahnya ke tulang. Jadi bukan ke sini tapi ke sini. Ya, ke bawah, ya, ke bawah sini. Kalau untuk yang di bokong, ya, ke bawah ke atas. Sentuhkan ke tulangnya, ya. Jadi intinya pokoknya adalah disentuhkan ke tulangnya. Nanti diupload di YouTube. Seberapa? Share nanti di
Ini yang khusus ya? Khusus. Videonya aku yang Oh ya. Oh ini jari tidak sudah. Rokok susah. Oh sekarang sudah. Baik. Oke, ada Oh, kalau untuk jantung? Anu, pelatihan Kalau berapa meter jalan? totok. Kalau jalan berapa meter? Mungkin 10 meter? Oh gitu ya. Oh. Jadi nanti bisa minta tolong siapa yang bisa, ibu ini yang tempatnya ini yang titik jantung ya, bisa di uyel-uyel sini ya. Nah, gitu daerah-daerah sini gitu ya. Oh iya. Nah, jadi titik-titiknya hanya itu saja, sekitar 12 atau 13 titik. Jadi ibu. Ya. Kalau untuk sesama wanita bisa dibuka bajunya ya, jadi punggungnya nanti kelihatan. Kalau untuk yang laki-laki handle wanita pakai kaos tangan. Kalau enggak suami istri nanti juga bisa saling totok punggung ya, totok punggung. Nah, nanti ciri-cirinya apa itu penyakitnya di punggung? Yang pertama adalah adanya gundukan-gundukan ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa di sekitar tulang belakang nanti akan ada, kalau kita ini ke atas ya, kita sentuh ke atas pakai jempol. Nah nanti bisa dideteksi, oh di situ ada benjolan-benjolan. Kalau kita luruskan ke atas, kalau aman dia sehat, biasanya lancar. Tapi kalau dia ada penyakit, biasanya nanti ada gerenjelan-gerenjelan ya. Ini normalnya kita pakai minyak. Kalau saya biasanya zaitun. Minyak yang dipakai adalah minyak yang tidak panas. Tidak boleh kita pakai minyak telon, tidak boleh kita pakai minyak kayu putih, jangan ya. Minyaknya yang zaitun, yang aman, dingin. Atau kalau terpaksa pun minyak untuk masak itu bisa. Ya, yang dingin. Minyak lentik boleh. Ya, pokoknya yang tidak panas. Ya, seperti itu. Kalau pakai lotion kurang bagus. Baiknya minyak zaitun. Selanjutnya, tangan kita juga harus dibersihkan pakai alkohol ya, atau hand sanitizer. Ya, itu. Terus selanjutnya ini kalau kita untuk mendeteksi mungkin tempatnya penyakit. Jadi nanti kalau kita ada yang sakit, kita tinggal cek dari bawah ke atas, di kanan kirinya tulang belakang, pakai jempol, kita cek ke atas. Nah, kalau ada sumbatan, itu bisa berupa tadi, bisa benjolan-benjolan atau seperti pasir-pasir. Ya, kita tarik ke atas, nah, umpamanya dia berhenti, ada polisi tidurnya. Nah, biasanya penyakitnya ada di situ. Caranya adalah tekan, tempel, tekan, getarkan. Ya, jadi yang penebalan itu nanti yang digerus. Ya, caranya ada totok ada seperti itu. Jadi dari bawah ke atas, yang kiri juga, ya. Terus yang pinggul juga, sini juga, belikat juga sama. Ya, jadi searah tulang belikat ini kita cari gerenjel-gerenjel di mana nih? Atau ada yang cekung-cekung, ya, gerenjel-gerenjel di mana? Biasanya kalau yang penyakit jantung pasang ring, ini ada perlemaan biasanya di sini biasanya ya, agak tebal. Nah itu nanti yang digerus, ya. Tapi untuk ibu-ibu sekalian, jadi untuk ibu-ibu sekalian, karena ini masih tahap awal, silahkan nanti dipraktekkan. Tapi untuk penyakit-penyakit yang ringan saja, jangan yang berat-berat, ya. Nanti malah berbahaya, ya. Jadi kalau ada yang pusing atau tengeng, bisa dicoba dengan totok di atas. Pokoknya kalau ada keluhan dada ke atas, terapinya adalah di punggung atas. Tapi kalau ada keluhan di perut ke bawah,
terapinya adalah di ginjal ke bawah. Contoh, nih, ya, nah itu nanti bisa diuyel-uyel di dalam pinggulnya. Iya, cari mana yang sakit, diuyel-uyel dengan lembut, ya, jangan sampai sakit. Nah, gitu. Jari-jari, kan jari-jari tangan atas ya, berarti kita nerapinya dari punggung yang tadi bahu ini, ya. Biasanya di situ, ya. Kalau pusing kan kepala ke atas, berarti dari punggung ke atas, ya. Nah, karena ini sudah mendekati asar, kita cukupkan ilmu ini sampai segini dulu. Nanti seandainya Bapak Ibu sekalian berkenan bisa menghubungi Ibu Lis, mungkin kita bisa adakan tindak lanjutnya, mungkin bisa dengan pelatihan yang sesungguhnya. Harapannya adalah apa? Nanti di Banyuwangi ini akan muncul terapis-terapis baik laki-laki atau perempuan yang luar biasa, bisa dikenal di seluruh Indonesia, ya. Jadi seperti itu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Ibu Lis atau setelah acara ini berakhir. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, sehingga kita para hafidhah diberikan kesehatan untuk terus berkarya dan deres Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin.